Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Ya, Bu. Silakan Mahendra dipimpin doanya. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Rahmadwi. Farel Pratama. Mahendra. Kiara Nurjannah. Cinta Widiana. Hadir, Bu. Napisah. Hadir, Bu. Cahyo. Oh, sakit. Ada suratnya. Oke. Baik, hari ini masuk semua Kocali Cahyo ya. Karena sakit, semoga kita doakan semoga Cahyo cepat sembuh dan bisa belajar lagi ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita bahas apa? Ya, benar ya, Farel ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang hormat kepada guru dan orang tua. Nah, jadi hari ini kita itu mau membahas tentang semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya kepada sesama. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu contoh menuntut ilmu itu apa? Rajin membaca, Bu. Ya benar ya, rajin membaca. Terus ada lagi? Iya benar, mencatat materi. Nah benar ya. Nah jadi, baik di sini Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang semangat menuntut ilmu. Nah ilmu itu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya ya. Dengan ilmulah maka kita akan bisa mengenal Allah dan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mendapatkan ilmu ataupun menuntut ilmu. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat muslim. Dan oleh karenanya, jika kita merasa sebagai orang Islam, itu semestinya kita harus melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Terlebih lagi, ilmu yang dapat meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ilmu lainnya. Nah, terlebih lagi kita itu kan sebagai pemuda ya. Di sini umurnya udah ada yang berapa tahun aja coba? Nah, kan udah itu ya, udah lumayan dewasa ya. Dimana yang mana umur kalian itu adalah umur terbaik untuk mendapatkan ilmu ataupun menuntut ilmu, karena di umur-umur yang masih muda itu lebih besar kemungkinan untuk mudah meresapi ilmu yang diajarkan oleh guru. Dan yang mana umur muda kalian itu haruslah dihabiskan untuk melaksanakan perjuangan di dalam menuntut ilmu. Ya, belajar agama dan banyak lagi pelajaran lainnya. Nah,
agar di hari tua nanti kalian itu sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk mengamalkan semua ilmu yang sudah dipelajari. Namun bukan berarti ketika sudah tua nanti tidak boleh menuntut ilmu ya, anak-anak. Tetapi karena kewajiban menuntut ilmu, karena kan kewajiban menuntut ilmu itu dari kecil hingga meninggal dunia, benar ya, dengan meninggal dunia. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tuntunlah ilmu dari buang buayan hingga ke liang. Iya benar, hingga ke liang lahat ya. Nah, jadi kalian kan baru kelas 10 nih. Jangan bermalas-malasan ketika masa muda kalian itu ketika masa muda kalian itu. Nah, mending muda kalian itu dibikin sesuatu yang bermanfaat seperti belajar ya, atau kegiatan lainnya ya. Nah, sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, mau tanya apa? Mengapa? Mengapa kita harus menuntut ilmu? Mengapa kita harus menuntut ilmu? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Cinta? Tidak, Bu. Ada yang bisa jawab? Tidak. Ya, benar sekali ya, Rahma. Apa yang dikatakan Rahma itu emang benar. Seorang muslim kita harus memiliki ilmu biar tidak bodoh. Benar sekali ya. Kan tadi udah dijelaskan sama Ibu materinya. Kalian nanti bisa dipahami lagi ya, dan dibuka bukunya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Terus, Bu, hukum menuntut ilmu ada berapa, Bu? Baik, terima kasih ya. Untuk hukum menuntut ilmu itu ada dua ya. Yang pertama itu fardu kifayah dan fardu ain. Nah, gimana sih fardu kifayah itu? Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak atau yang lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan hukum fardu ain? Ada yang tahu? Nah, jadi hukum fardu ain itu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim atau muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah ataupun sebagainya. Nah, baik, selain hukum ilmu dua itu ya, di sini tuh ada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ada yang tahu? Ya benar ya, apa yang dikatakan Mahendra, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, dan merupakan sedekah yang paling utama. Terus ada lagi, lebih utama daripada seorang ahli ibadah, dan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Di sini pada mau masuk surga semua kan? Iya. Iya, jelas mau ya. Guru juga mau dong. Baik, mungkin itu materi dari Ibu ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tolong dikerjakan yang 5 soal itu ya.
Ini Ibu ada sedikit video untuk pembelajaran semangat menuntut ilmu. Sebentar Ibu akan coba tayangkan. Bisa atau tidak ya? Berhubung tidak bisa, jadi insya Allah pertemuan yang akan datang sebelum memulai pelajaran yang baru, Ibu akan menayangkan video ini terlebih dahulu ya. Gimana, tugasnya udah selesai apa belum? Sudah. Nah, sudah ya. Nanti tolong dikumpulkan ke meja Ibu ya. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan pertemuan materi kita hari ini? Ya, silakan ya, Mahendra. Ya, benar sekali ya Mahendra. Intinya itu kita harus berjuang dalam menuntut ilmu. Karena kita itu harus punya semangat juang. Supaya nanti ketika kita udah mendapatkan ilmu, kita juga bisa menyampaikannya kepada sesama. Jangan lupa ya, nanti kalau misalnya ada temennya yang kurang memahami materi atau apa, dikasih tahu. Iya, benar. Baik, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Oh iya. Baik. Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi